Pak, izin Pak, terkait dengan OTT Bupati Lombok Barat Pak, ada kalau misalnya tanggapan dari Mendagri sendiri seperti apa? Ya, saya prihatin ada kepala daerah kita sudah berikan retreat ya, kemudian nanti pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan untuk transparan, kemudian juga pembinaan kita dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul. Masih terjadi juga, kita kan nggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya, rekrutmennya. Yang kedua kembali ke integritas masing-masing orang gitu. Jadi ya saya berharap dengan adanya OTT kepala daerah seperti ini, termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mengawas diri, melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran, apalagi tidak pernah korupsi. Itu aja. Terima kasih. Kritik katanya. Komunikasi yang mana? Ya terlalu selengean katanya. Ya gimana, saya ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta, gimana gak selengean gitu. Katanya pengkritik Bapak banyak yang kena doxing Pak, ada Doxing itu apa? Doxing itu kayak ancaman gitu-gitu Pak. Dibuka identitasnya gitu. Iya, identitas. Bagaimana? Gue pegiat. Kita minta tanggapan aja Pak. Saya ini loh pegiat media sosial, enggak. Gimana saya tahu artikel doxing ini Mbak yang jelasin. Yang ngerti saya gitu-gitu. Saya nggak pernah komentar apa-apa kan. Enggak, saya bukan pegiat media sosial. Ini doxing ini kosakata baru bagi saya. Enggak Mbak, saya enggak. Demi Allah, demi Rasulullah, saya itu. Saya bilang saya masih muslim kan. Terus saya bilang demi Allah, Rasul, saya bohong kan, nggak mungkin lah. Ya, enggak lah, enggak ada. Ya. Bapak itu gimana Pak? Kritiknya mana? Yang mengkritik Bapak, Bapak sana itu gimana Pak? Apakah menerima kritik dari mereka? Nggak ada masalah, kritik itu kan bagus. Kritik itu bagus, membuat saya lebih bisa membagi diri sendiri ke depan. Nggak ada masalah. Tapi dapat atensi dari Presiden nggak Pak? Soal? Kritikan yang terhadap Bapak di media sosial. Tadi? Iya. Nggak ada Tadi sih. atau sebelumnya dipanggil gitu Pak, dapat arahan dipanggil. Nggak ada. Nggak. Belum ada. Ada kabar Bapak ke reshuffle nanti Pak, khusus Pak, itu tanggapannya gimana? Apa ada evaluasi yang dilakukan? Waduh, lo itu masa gue ngalah-ngalahin presiden, itu hak kita bos, ampun. Tapi udah pernah bos, dipanggil Pak ampun. untuk evaluasi gitu misalnya Pak? Kalau dipanggil ya sering tiap saat, tapi nggak ada urusan begituan. Terkait permasalahannya kemarin Pak, Gaya komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Apaan? Gaya komunikasi Bapak dikritik katanya. Kayak komunikasi yang mana? Ya terlalu selengean katanya. Ya gimana, saya ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta, gimana gak selengean gitu lah. cukup ya. Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius. Kalau ini kan bukan sesuatu yang serius, ya hoax semua gimana tuh? Ya Pak, hati-hati Pak. Sekarang ini KUHP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah, sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Yang pertama itu kan memang sudah ditahan sejak di kepolisian kan, jadi dilanjutkan. Pak Febri itu kan belum ditahan oleh polisi, dan penyidikannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan itu. Dalam perkembangannya bisa aja penyidik kemudian memutuskan bahwa Pak Febri itu harus ditahan. Jadi itu sabar aja. Perkembangannya itu kan tahap demi tahap. Dan berdasarkan KUHP baru, tiap satu keputusan penyidik itu dapat di-challenge ke pengadilan. Beda dengan dulu, kalau KUHP lama kan nggak bisa. Jadi kalau seorang itu ditahan, itu kan karena alasan tertentu. Kemudian khawatir melarikan diri, kedua menghilangkan barang bukti, ketiga khawatir mengulangi kejahatan. Kalau misalnya ditetapkan, ya orang yang ditetapkan ditahan kan bisa melakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi KUHP baru ini sudah begitu, tidak begitu menekankan lagi pada penahanan, kecuali memang dirasakan perlu. Kalau ditahan pun bisa di-challenge. Misalnya Bupati melakukan tuduhan korupsi, dituduh korupsi, terus ditahan dengan alasan supaya dia tidak mengulangi perbuatannya. Bagaimana mengulangi perbuatannya? Dia udah nggak jadi Bupati lagi. Itu salah contoh. Jadi coba kita lihat aspek ini. Sekarang ini KUHP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah, sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh
pelanggaran undang ITE misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHP. Jadi soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja. Ya. Terkait pengacara Hotman Paris Prof, yang Hotman jangan pengacaranya dikomentar. Pak Febri mengaitkan dengan presiden itu gimana Prof? Mana? Hotman Paris yang ingin menjadi kuasa hukum Pak Febri tapi mengaitkan dengan Ya kalau Hotman jadi penguasa ya kita hormati ya tugas beliau sebagai advokat. Advokat itu kan penegak hukum juga, kedudukannya sama seperti jaksa, polisi, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Hotman kepada publik ya kita hormati, itu sebagai bagian dari tugas beliau sebagai seorang lawyer, advokat yang membela kliennya. Wajar aja ya. Tapi mengaitkan dengan presiden karena sudah lama menjadi kuasa hukum Pak Prabowo, jadi turun tangan untuk Bagaimana? Pengacara Pak Febri. Kan saya tidak tahu, enggak masalah itu. Ya, kecuali masalah perdata. Kalau perdata misalnya perusahaan A, perusahaan B. Saya dulu lawyernya B, melawan perusahaan A. Belakangan saya jadi lawyernya sebaliknya, itu nggak boleh. Ini kan pidana kan bukan Pak Prabowo pribadi. Pak Prabowo presiden, bukan pribadi beliau. Jadi tidak ada masalah dengan Pak Febri. Nggak dikaitkan Nggak melanggar kode etik advokat. Pak, tapi kalau Cukup. penetapan tersangka soal Pak Presiden nggak sih Pak? Itu izin Pak terkait dengan OTT Bupati Lombok Barat Pak, ada kalau misalnya tanggapan dari Mendagri sendiri seperti apa? Ya saya prihatin, ada kepala daerah kita sudah berikan retreat ya, kemudian nanti pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan untuk transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan kita dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul. Masih terjadi juga, kita kan nggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya, rekrutmennya. Yang kedua kembali ke integritas masing-masing orang itu. Jadi ya saya berharap dengan adanya OTT kepala daerah seperti ini, termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mawas diri, melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran, apalagi tidak pernah korupsi. Itu aja. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.